Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang strategi bisnis perusahaan dari perusahaan PT Rizkuna Dewaksara. Perkenalkan, saya Hadi Rohman Putra dengan NIM 2552314 Perkenalkan, nama saya Luna Aisyah Rambe dengan NIM 255222304. Perkenalkan, nama saya Yusana Rozak dari NIM 255221313. Profil perusahaan dari Rizkuna Dewaksara sendiri berdiri pada tahun 2015 dan bergerak pada industri pengolahan makanan kaleng dan maklon. Alamat perusahaannya ada di Godian, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kemudian dalam strategi kapasitas plan, pertama, bagaimana perusahaan menentukan kapasitas produk? Pertama, dengan menganalisis permintaan yang ada, kemudian menganalisis kesiapan mesin dan tenaga kerja, dan juga menganalisis banyaknya tenaga kerja. Untuk permintaan sendiri dibuat ketika permintaan kapasitas itu berdasarkan permintaan dibuat ketika produk yang di stok mulai menipis, kemudian kita membuat produk lagi. Kemudian untuk mesin dan tenaga kerja, tentunya kita menggunakan mesin besar untuk produksi yang banyak dan juga mesin kecil untuk perusahaan untuk digunakan oleh UMKM, di mana dalam satu hari tenaga kerja yang digunakan ada 24 orang dalam satu kali shift. Kemudian dalam sebulan perusahaan dapat membuat produk sekitar 26.000 kaleng, dan juga dari titipan UMKM terdapat 4.000 kaleng per bulan. Kemudian untuk kapasitas harian dimulai dari hari Senin sampai Jumat terdapat 2 batch, di mana terdapat sekitar 1.000 sampai 1.500 kaleng per hari, dan untuk Sabtu terdapat 1 batch dan terdapat 500 sampai 750 kaleng per hari. Kemudian yang ketiga, tantangan apa aja yang muncul saat perencanaan kapasitas? Tentunya yaitu ada di harga bahan baku yang menaik, kemudian adanya keterlambatan kemasan, dan juga ada varian slow moving, di mana varian tersebut kemungkinan tidak laku atau tidak ditarik minat oleh masyarakat, dan juga adanya permintaan yang tidak stabil seperti terjadinya fluktuasi naik ataupun turun. Kemudian bagaimana menjaga keseimbangan antara kapasitas dan biaya operasional? Dari perusahaan sendiri, mereka menetapkan HPP yang sudah ada, kemudian yang ditambahkan ke cadangan. Kemudian perusahaan tidak sering menaikkan harga jual beli karena nantinya akan terjadi miskomunikasi antara distribusi dan juga produsen, dan juga selalu memastikan mesin selalu efisien. Kemudian bagaimana perusahaan memprediksi fluktuasi permintaan dan menyesuaikan dengan kapasitas di tahun depan? Perusahaan melakukan riset dimulai dari tahun-tahun yang lalu juga, kemudian memprediksi biasanya banyaknya terjadi peningkatan permintaan pasar di musim atau di hari-hari besar seperti kayak Lebaran ataupun Natal, dan juga perusahaan menggunakan produksi sesuai kebutuhan agar tidak melebihi kapasitas dan juga tidak kehabisan. Dan di sini saya akan menjelaskan finansial. Bagaimana perusahaan mengelola risiko seperti fluktuasi harga bahan baku atau permintaan. Yang pertama, menyediakan cadangan HPP. Yang kedua, menjaga stok kemasan. Dan ketiga, menghentikan varian slow moving. Perusahaan apa saja yang menjadi pertimbangan untuk menyusun biaya? Harga bahan baku, biaya kemasan, biaya tenaga kerja, biaya operasional mesin. Terusan yang ketiga, bagaimana perkiraan biaya bahan baku dan operasional di tahun kedepannya? Perusahaan memprediksi biaya bahan baku dan operasional tahun depan akan naik karena harga bahan baku fluktuatif kemasan cenderung meningkat, UMR naik tiap tahun.
dan biaya perawatan mesin ikut bertambah. Dan keempat, bagaimana perusahaan mengendalikan daya ketika ada varian produk yang slow moving. Untuk varian yang kurang laku, perusahaan menghentikan produksinya dan menghabiskan stok melalui bonus pembelian, promo atau diskon agar produk cepat keluar dan tidak menimbulkan kerugian dan tidak akibat menumpuk atau mendekati kadaluarsa. Yang kelima, bagaimana biaya distribusi dan koordinasi dengan reseller mengaruhi keputusan perusahaan untuk mempertahankan harga tetap. Biaya distribusi dan koordinasi dengan reseller membuat perusahaan mempertahankan harga tetap karena produk distribusikan ke banyak toko dan memiliki banyak reseller yang tidak semuanya terdata. Jika harga diubah, perusahaan akan menginformasikan ulang ke jaringan yang luas yang memakan waktu, biaya, dan beresiko, membuat rekod penjualan menjadi kacau. Untuk menghindari kebingungan dan beban koordinasi tersebut, perusahaan mempertahankan harga stabil. Selanjutnya di sini ada demand management. Apa langkah perusahaan ketika terjadi permintaan yang tidak terduga atau di luar prediksi? Apa langkah perusahaan jika prediksi permintaan berbeda jauh dari realisasi? Oke. Ketika terjadi lonjakan pesanan yang mendadak yang tidak ada dalam rencana awal, prioritas perusahaan pertama adalah memenuhi kebutuhan konsumen tanpa mengorbankan kualitas serta memitigasi risiko biaya. Perusahaan juga menetapkan safety stock serta akan melakukan lembur kerja jika diperlukan agar memenuhi stok atau lonjakan permintaan yang sedang terjadi. Jika prediksi permintaan berbeda jauh dari realisasi, maka akan diberhentikan untuk memproduksi produk yang penjualannya sedang menurun tersebut, dan jika stok menumpuk akan dijual dengan strategi promo atau diskon-diskon yang ada. Lanjut, material requirement planning atau MRP. Bagaimana perusahaan menentukan kebutuhan material berdasarkan MPS? Kebutuhan material ditentukan dengan mengalihkan target produksi dari MPS dengan resep standar per unit atau bill of materials yang perhitungannya dibedakan antara bahan segar harian dan bahan kemasan bulanan. Selanjutnya, bagaimana perusahaan memastikan stok bahan baku cukup tanpa terjadi overstock aktivitas ekonomi? Strategi utama kami untuk mengelola inventory adalah menerapkan make it stock dan just in time, di mana produsen membuat produk sesuai banyaknya permintaan dan untuk bahan baku segar yang mudah basi sambil mempertahankan safety stock dan sistem min-max inventory untuk bahan kemasan yang tahan lama. Selanjutnya, apa strategi perusahaan saat terjadi keterlambatan bahan baku atau pasokan tidak stabil? Perusahaan mengatasi keterlambatan pasokan dengan menerapkan strategi multi supplier, yang artinya pemasok utama dan cadangan, dan melakukan substitusi jadwal produksi untuk memproses bahan yang tersedia terlebih dahulu agar tidak cepat busuk. Selanjutnya, bagaimana perusahaan memperhitungkan lead time dari supplier dalam MRP? Perusahaan memberikan lead time berdasarkan jenis vendor dengan menetapkan 1 hari untuk bahan segar harian dan menambahkan buffer time 1 minggu untuk pesanan bahan kemasan yang memiliki lead time panjang. Selanjutnya, bagaimana perusahaan mengevaluasi akurasi rencana kebutuhan material? Apa tantangan terbesar dalam sinkronisasi MPS dan MRP? Akurasi dievaluasi melalui yield analysis harian untuk membandingkan input bahan baku dengan output kaleng. Sementara tantangan terbesar adalah variabilitas bahan alami yang menyebabkan penyusutan atau shrinkage yang fluktuatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang MPS, yaitu Master Production Schedule. Untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana perusahaan menyusun MPS untuk memenuhi kebutuhan pelanggan? Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam penjadwalan? Perusahaan menyusun MPS mingguan dengan menggabungkan pesanan pasti dan prediksi penjualan yang utamanya dibatasi oleh kapasitas mesin, vektor, autoclave sebagai bottleneck, ketersediaan tenaga kerja, dan level stok bahan baku. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua,
bagaimana perusahaan menangani perubahan permintaan yang tiba-tiba. Perusahaan menangani perubahan permintaan mendadak dengan memanfaatkan fleksibilitas kapasitas weekend yang biasa beroperasi pada 50% untuk dijadikan safety capacity, serta segera mengaktifkan kembali stok barang jadi. Gudeg kaleng di gudang. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok E. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.